Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa kembali kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Mungkin bertanya-tanya ya, kok tumben ya penampilan dari hostnya berkebaya gitu ya, ada apakah gerangan? Ternyata kita masih di bulan April yang memperingati Hari Kartini. Dan saya sudah bersama narasumber yang luar biasa di malam ini dari komunitas perempuan Koper. Kita akan berkenalan dengan beliau sesaat lagi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, saya Ani Purnama. Senang sekali bisa menjumpai Anda pendengar. Seperti janji saya tadi, komunitas yang saya undang malam ini ada dari komunitas perempuan Koper. Bersama ketua ya dari komunitas, ada Ibu Raudatun atau biasa kita panggil Ibu Oda. Assalamualaikum Bu Oda. Waalaikumsalam Mbak Ani. Terima kasih sudah hadir di studio Ibu Oda. Iya, sama-sama. Oke, ini karena masih di suasana Hari Kartini bulan April, jadi kita kembaran nih Bu, pakai nuansa kebaya gitu ya. Iya, sehati. Oke, sehati berarti. Satunya warna peach, satunya pink gitu ya. Oke, Bu Oda, ini komunitas perempuan Koper tuh mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, ini komunitas seperti apa nih? Kok dari namanya unik banget nih, sepertinya diambil dari bahasa Madura Koper itu ya Bu? Atau memang ada sejarah lain gitu Bu Oda? Iya, jadi komunitas perempuan Koper ini kami terinspirasi dari makalah Manjaddah Wajadah gitu. Wah, jadi siapa yang bersungguh-sungguh ya, maka dia akan berhasil. Jadi kemudian muncullah nama Koper. Jadi Koper itu kalau dalam bahasa Madura kan semangat dan sempat kayak gitu Mbak. Jadi tapi Koper juga ada kepanjangannya, kompolan ibu-ibu cerdas. Wah. Ya, jadi itu kalau terkait masalah namanya. Jadi komunitas Koper ini berdiri dari tahun 2017. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah semakin berkembang seperti itu. Dan bahkan kami juga ada sekolahnya, namanya Sekolah Perempuan. Wah, keren, Sekolah Perempuan ya. Dari 2017 sampai sekarang anggotanya sudah ada berapa Ibu? Ada sekitar 50 orang. 50 orang, oke. Kalau markasnya sendiri di mana nih, base campnya? Kalau base campnya sendiri, tapi kami masih belum punya tempat ya. Tapi biasanya kami itu berkegiatan di Musola Al-Masturiyah Matanair. Tapi alhamdulillah di tahun ini kami punya pusat kegiatan belajar perempuan Koper dan juga kebun persahabatan gitu Mbak. Waduh, oke, menarik nih tentang pusat kegiatan belajar. Ini apa saja yang diajarkan di pusat kegiatan itu Ibu? Ya, jadi yang diajarkan di pusat kegiatan belajar perempuan Koper karena dari tahun 2023 di bulan Agustus kebetulan kami kolaborasi dengan IKA Indonesia untuk Kemanusiaan terkait masalah isu keadilan iklim. Jadi masalah kalau kami nama programnya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengelolaan sampah rumah tangga. Oke. Jadi itu Mbak. Jadi di pusat kegiatan belajar itu ada semacam kayak saung. Mungkin kalau sampean pergi ke daerah Rubaru itu pasti nanti Kasengan, Matanair, nanti setelah batas desa itu ada sebidang tanah, kemudian ada kayak saung gitu, terus juga ada beberapa tanaman. Jadi itu adalah pusat kegiatan belajar kami. Jadi biasanya kami ya duduk nyantai di situ, ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol, kemudian kita praktek seperti yang beberapa bulan yang lalu kita membuat
pupuk kompos dari sampah organik di situ juga. Oke. Itu kalau kegiatan belajar seperti itu Ibu mendatangkan narasumber khusus ataukah narasumbernya itu merupakan anggota dari komunitas Kober sendiri, Ibu? Ya, ada yang mendatangkan dari luar, ada juga dari kami sendiri seperti itu. Jadi istilahnya kalau memang sudah sumber daya di kami nggak ada, maka kami baru kolaborasi dengan teman-teman di luar yang juga punya keahlian yang dibutuhkan oleh kita seperti itu. Oke, semisal membuat pupuk nih, apa yang kemudian menginspirasi Ibu untuk mengajarkan pembuatan pupuk kepada kaum perempuan? Ini kan biasanya digeluti laki-laki nih Bu yang namanya pupuk, pertanian gitu kan. Ini kenapa perempuan yang juga dilibatkan gitu loh Bu? Ya, jadi kenapa perempuan? Karena yang pertama anggota kami adalah perempuan, kemudian juga mayoritas anggota kami itu adalah petani gitu, Mbak. Oh, oke. Jadi sebelum praktek ke pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, kami ada sesi materi dulu. Kenapa sih kita itu harus menggunakan pupuk kompos, bukan pupuk kimia? Ternyata memang dampaknya luar biasa ke kesehatan kita, ke tubuh kita. Dari Bapak Zaini yang menyampaikan waktu itu, beliau adalah aktivis pertanian dan juga penyuluh pertanian. Jadi memberikan gambaran ke ibu-ibu kalau kita menanam padi menggunakan pupuk kimia, maka dampaknya ke tubuh kita seperti ini. Jadi berbeda dengan menggunakan pupuk kompos dari sampah organik yang memang itu dari diri kita sendiri. Seakan-akan kan selama ini sampah itu menjadi barang yang tidak berharga. Jadi itu, Mbak. Oke, sekarang bukan hanya perempuannya yang diberdayakan, tapi sampahnya juga ya? Iya. Sampahnya salah satunya bisa dibikin pupuk untuk mungkin membantu perekonomian anggotanya sendiri ya, karena tadi Ibu sampaikan bahwa anggotanya juga mayoritas petani ya. Iya. Oke. Menarik nih ada petani perempuan. Kapan-kapan diundang dong Bu ke sini. Siap. Nanti tinggal calling aja ya. Oke, baik. Selain itu apa saja kegiatan dari komunitas Kober sendiri Ibu Oda? Ya, selain di pengelolaan sampah, karena kami juga punya divisi pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi alhamdulillah semenjak Covid gitu, Mbak. Jadi idenya sebenarnya dari ketika itu kan sebelah selatan tempat kegiatan kami ada sumber, Mbak. Jadi sumbernya lumayan besar. Itu ceritanya sih katanya dari asal muasal nama mata air di situ gitu. Oh, mata air kayak gitu ya. Jadi Joko Tole lewat ceritanya sih katanya. Jadi Joko Tole lewat, ada orang sakit mata, kemudian suruh melek ke air itu, kemudian akhirnya kok sembuh. Ya, namanya Mata Nair. Jadi itu sumber di sebelah selatan rumah itu besar. Jadi kita itu nyuci baju sambil ini iya ya kan ini banyak empon-empon, banyak dedaunan yang bermanfaat. Kenapa enggak kita buat jamu aja gitu. Akhirnya di 2021 kita buat jamu cair. Jadi jamu cair recek saibu itu yang menjadi jamu khas Sumeneb gitu. Mungkin kapan-kapan Mbak Ani bisa nyoba. Boleh. Karena khasiatnya luar biasa. Apa saja nih Bu khasiatnya? Kemudian selain jamu recek saibu itu juga ada jamu kunir asam dan sebagainya. Kemudian juga ada stik daun kelor gitu, Mbak. Karena stik daun kelor bisa dimakan berarti dong? Iya, bisa itu untuk cemilan itu. Menetralisir rasa pahitnya jamu. Oh, gitu ya. Jadi langsung makan stik kelor. Jadi itu adalah produk-produk yang kami miliki dan alhamdulillah dari cair di 2021 kemudian di 2022 kebetulan kami kerjasama dengan Empu Jamu Nasional gitu, Mbak. Dan alhamdulillah datang ke Sumeneb untuk mengadakan pelatihan terkait masalah bagaimana membuat jamu recek saibu ini menjadi jamu serbu. Kenapa susah? Karena di jamu recek saibu ini semua dedaunan dan semua empon-empon itu masuk. Tapi alhamdulillah berkah kolaborasi dengan Empu Jamu Nasional, akhirnya jamu recek saibu yang cair juga bisa berbentuk serbuk. Itu khasiatnya apa? Tadi belum dijawab. Ya,
khasiatnya tuh banyak sekali, kesehatan Mbak. ya. Kesehatan tubuh wanita, kemudian juga untuk laki-laki itu semuanya. Kalau dari yang muncul nama itu dari yang Racek Saibu. Racek Saibu itu memang dari ibu-ibu yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, Mbak. Jadi di wawancara itu ya nggak apa-apa pakai bahasa Madura saya gitu. Akhirnya semacam di translate gitu kan, katanya memang jamu Racek Saibu itu jamu khas Sumeneb gitu, peninggalan Ratoh katanya. Bahasa aslinya apa itu? Ya Racek Saibu itu, Oh, Mbak. Racek Saibu. Iya, Oke. jadi di Indonesia kan jadi Racik 1000. Iya, Kreatif juga nih ibu-ibu di Madura ya. Iya. Oke, untuk pemasarannya sendiri gimana, Bu? Untuk pemasarannya sendiri karena ibu-ibu sudah ini ya sekarang kayak buat status, kemudian dari door to door, kemudian dari kompolan ke kompolan kayak gitu, dan bahkan juga sudah dikirim ke luar kota gitu, Mbak, ke luar daerah, dan bahkan juga di tahun 2023 ya, di awal 2023 jadi jamu kami menjadi souvenir di acara internasional di Bali gitu. Jadi itu ya GTT ya, bukan? GTT di Bali itu ya? Enggak, bukan, Mbak, acara Bukan. NGO gitu. Oh. Ya, jazz gitu. Acaranya NGO. Gimana nih perasaannya? Ya Bisa. tentunya ya saya juga sebagai yang mendampingi ibu-ibu tuh senang sekali gitu, Mbak, karena memang apa ya, lebih baik membuka usaha sendiri daripada mendampingi pemberdayaan ekonomi komunitas. Kenapa begitu? Karena berat banget kan, Mbak. Maksudnya kadang kan semangatnya tuh Naik naik turun. ya, fluktuatif. Jadi kayak imannya seseorang. Iman kita sebagai manusia fluktuatif ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Jadi itu, Mbak, kadang mau buat harus di ini dulu, mau ini, tapi ya alhamdulillah dengan berselingnya waktu, kemudian akhirnya ya mereka saat ini sudah sadar gitu, artinya nggak harus ayo buat, jadi nggak harus saya yang memberikan komando gitu, tapi mereka sudah membuat jadwal sendiri, membuat sendiri, kemudian dijual kemana, dipasarkan sendiri gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah sudah luar biasa kemandiriannya itu. Oke, selain kegiatannya membuat jamu yang kemudian diproduksi dan dipasarkan secara luas, apa saja Ibu yang diberdayakan dalam komunitas perempuan Kober itu, Bu? Ya, yang saya ceritakan di awal tadi, jadi sekolah perempuan. Sekolah gitu, perempuan, Mbak. oke. Jadi sekolah perempuan itu ada modulnya, karena untuk sekolah perempuan itu kita di bawah binaan Aman Indonesia. Jadi kami ada modulnya, fasilitatornya sudah dilatih. Bahkan kemarin waktu Ramadan bulan puasa kita juga ada satu sesi terkait masalah keadilan gender. Jadi kami itu ya bermain jaring laba-laba, kemudian melabelin sesuatu dengan perempuan yang menjadi role model di itu. Jadi ya ibu-ibu semangat, bahkan ya tercerahkan bahwa di luar sana banyak perempuan yang mengalami keterpurukan di antara kita semua. Seperti itu. Jadi dengan begitu juga menginspirasi ya Ibu bahwa sebenarnya ada banyak barangkali perempuan yang dalam tanda kutip kurang beruntung ya nasibnya daripada kita. Kemudian di komunitas itu, di sekolah perempuan itu mungkin juga diajarkan hal-hal seperti itu ya Ibu, untuk mensyukuri gitu apa yang kita punya, kemudian menjadikan pengalaman tidak baik dari orang lain untuk menjadi pelajaran bagi kita gitu. Ya, jadi kami ya memang selain sekolah di modul sekolah perempuan itu kami juga sewaktu-waktu ada kajian kitab, kemudian juga kalau mau perayaan hari besar namanya kayak Maulid Nabi, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi, jadi lebih ke situ gitu Mbak, jadi memperdalam gitu, apalagi namanya kayak kemarin yang pas isu-isu yang hoax atau apa, banyak berita-berita seperti itu, jadi kami memfilternya di komunitas itu. Oke, jadi sekalian diluruskan ya hal-hal yang apa namanya yang mungkin menjadi trending, yang tetapi itu hoax gitu. Oke, kalau respon dari anggota sendiri bagaimana nih Bu dengan banyaknya banyaknya kegiatan yang
dipunyai oleh komunitas koper itu. Jadi memang isinya harus perempuan-perempuan yang tangguh dong. Iya. Kan sesuai dengan namanya koper ya kan? Iya benar. Kalau nggak tangguh karena itu di perempuan koper itu anggotanya ya alhamdulillah semangat semuanya seperti itu Mbak. Jadi juga bisa karena di kompolan di kegiatan rutin kami setiap minggu jam 3:30 kita itu baca sholawat naria 4.444 kali. Jadi biasanya itu anggota kadang ada yang bawa air, bawa ini, jadi itu dan yang punya hajat jadi dari yang nggak hamil bisa hamil, alhamdulillah ada. Jadi banyaklah hajat-hajat teman-teman yang memang dikabulkan berkah tawasul dan juga berkah sholawat naria itu sehingga teman-teman anggota itu wah enak kalau ikut perempuan koper nggak hanya kita baca sholawat tapi juga ada kegiatan sekolah, ada kegiatan pelatihan, jadi bermacam-macam gitu loh Mbak. Karena kan pemahaman ibu-ibu tuh ketika ikut kompolan ya hanya yasinan, tahlilan, itu ya. Itu barangkali yang coba untuk diluruskan oleh komunitas koper ya, bahwa kegiatan yang namanya kegiatan kompolan itu nggak cuman sholawatan, yasinan, tapi lebih diisi dengan kegiatan yang lebih padat, yang positif gitu ya Bu. Betul. Oke, baik. Untuk jadi anggota dari komunitas koper ada syaratnya nggak nih Bu Oda? Enggak, kalau di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu Mbak, jadi salah satu syaratnya ya selain warga Sumeneb, kemudian kedua dia memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap perempuan. Jadi artinya kadang kan ya mohon maaf kan kadang ada perempuan tapi dia tidak peka dan tidak peduli. Jadi bahkan namanya temennya mengalami masalah tapi malah dia kan yang disalahkan. Jadi dia tidak berperspektif perempuan gitu. Makanya memang syarat salah satu syarat menjadi anggota perempuan koper ya memiliki kepekaan dan kepedulian dan juga memiliki pemikiran yang berperspektif perempuan seperti itu. Tentu ada banyak suka dukanya nih Bu ya. Selama dari 2017 ya 2017. Sampai dengan sekarang. Banyakan sukanya apa dukanya? Alhamdulillah kebanyakan sukanya ya. Oke. Saat ada tantangan-tantangan dari dalam sendiri, misalnya kurangnya kekompakan atau apalah namanya, banyak kepala yang kemudian bersama-sama dalam satu naungan, itu apa yang biasanya Ibu Oda lakukan? Ya, biasanya yang saya lakukan yang pertama adalah klarifikasi dulu. Tabayun istilahnya. Ya, tabayun. Jadi tabayun, klarifikasi. Ya kalau masih belum oke, baru kita kumpulkan semuanya. Apa sih yang menjadi permasalahan ini gitu. Jadi ya alhamdulillah, momennya ya bisa terselesaikan seperti itu Mbak. Karena saya selalu ketika setiap kompolan itu pasti bilang ke ibu-ibu, ayo kita bedakan yang ikut kompolan sama yang tidak seperti itu. Jadi artinya ya memang bagaimana agar ibu-ibu ketika ada masalah tidak ngobrol di luar, tapi ngobrol di dalam. Permasalahan apa itu harus kita selesaikan. Jadi seperti itu. Oke. Ada nggak sih Bu kiat khusus gitu untuk untuk membuat komunitas ini tetap solid gitu? Ya, jadi kiat khusus untuk membuat komunitas tetap solid itu tetap solid. Yang pertama adalah satukan visi dan misi. Jadi apa visi dan misi dari komunitas itu? Kemudian yang kedua tentunya ada kegiatan rutin dan juga arisan sebagai pengikat seperti itu Mbak. Arisannya berapa ini? 5.000 cuman Mbak. Ya. Itu hanya sebagai pengikat ya. 5.000 setiap minggu. Kemudian yang ketiga, jadi ada semacam ada program gitu ya. Jadi program yang berbentuk tabungan, tabungan si Fitri namanya. Jadi itu? Tabungan yang bisa diambil pada saat sebelum Idul Lebaran. Fitri. Kemudian ada tabungan ziarah, karena setiap 2 tahun kita pasti akan ziarah atau rihlah ilmiah gitu. Kayak tahun ini di Januari, alhamdulillah kami sudah ziarah sekaligus juga kunjungan belajar ke TPS 3R Dadap Rejo Batu. Jadi terkait pengelolaan bank sampah itu seperti apa. Jadi itu Mbak. Ya tentunya yang terakhir ya
rasa kekompakan dan kebersamaan itu harus ditanamkan. Kalau saya biasanya di komunitas, jadi ibu-ibu mari ubah pola pikir, saya biasanya gitu. Jadi kalau ikut kompolan, ikut kegiatan, ikut pelatihan, jangan selalu mun beda pesena noro acara. Kadang-kadang ada yang seperti itu, Mbak. Jadi kayak uang duduk gitu kan. Jadi saya selalu menekankan seperti itu ke ibu-ibu. Kalau nanti toh ada acara, ada pelatihan sampean dapat transport, itu sudah rezekinya. Tapi jangan selalu berharap. Tapi sampean yakin kalau kita berbuat kebaikan saat ini, suatu saat banyak keberkahan yang akan datang kepada kita. Tapi alhamdulillah, akhirnya kita kemarin ziarah itu ya gratis gitu, Mbak. Jadi ya alhamdulillah banyak hal yang kita dapatkan seperti itu. Oke, baik. Ada nggak sih Bu yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan-perempuan hebat dimanapun berada, karena kita masih dalam suasana Kartini nih ya Bu ya. Bagaimana semangat Raden Ajeng Kartini itu terus ada di dada kita, di jiwa kita, bahkan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa pesan-pesan Ibu untuk perempuan-perempuan di luar sana? Ya, pesan saya untuk para perempuan hebat di luar sana, karena saat ini masih momen Kartini, kita tahu bahwa Kartini di usia 12 tahun sudah dipingit, tapi di usia 24 tahun sudah bisa sebagai tokoh ya, emansipasi wanita yang kita tokohkan sampai saat ini. Apa kuncinya sebenarnya? Yang pertama adalah bagaimana kita terus meningkatkan intelektualitas kita. Kenapa? Karena Kartini di usia 12 tahun ingin belajar bahasa Belanda, tapi dia kemudian melalui surat menyurat ke Abendanon gitu kan. Jadi terus seperti itu. Ini tidak menjadi kaum rebahan gitu loh, Mbak. Jadi terus produktif ya. Jadi terus produktif. Kemudian juga kalau kita sudah memiliki pengetahuan yang kuat dan juga selalu produktif dan bisa melakukan hal yang inovatif, dan tentunya apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi itu kuncinya. Terkadang juga menjadi perempuan yang memiliki intelektual yang tinggi, tapi dia tidak peka dan tidak peduli dengan perempuan di sekitar yang memang butuh dampingan. Ini juga tidak meneruskan perjuangan Kartini. Karena kalau ingat kepada Kartini, sampai Kartini bagaimana mendirikan sekolah perempuan agar perempuan di luar juga sama menikmati pendidikan dengan laki-laki, sehingga perempuan tidak terpenjara lagi. Jadi mari kita teruskan perjuangan Kartini untuk memberikan peluang kepada perempuan khususnya. Jadi artinya ya perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan. Jadi itu, dan kesetaraan gender ya Bu ya. Jadi dari Raden Ajeng Kartini kita belajar untuk bagaimana tidak pelit akan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang bisa kita ketuk tularkan, hal-hal positif kepada wanita yang lain, lakukanlah ya Bu ya, selama nafas masih di kandung badan. Iya, benar Mbak. Baik, terima kasih Ibu Raudatun atau Ibu Oda dari komunitas perempuan Koper di Matanai Robaru. Terima kasih sudah mau saya culik untuk kita berbincang-bincang di Ngobras ini untuk edisi malam ini. Selamat Hari Kartini sekali lagi. Salam untuk semua teman-teman di komunitas perempuan Koper ya, tetap sehat selalu dan kita tunggu kiprahnya di lain waktu ya. Jadi saya masih nunggu tadi petani perempuan siap. Dari komunitas Koper. Kapan-kapan kita akan on air bareng di sini gitu ya. Siap. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Saya akhiri perbincangan kita di Ngobras malam hari ini. Kita akan jumpa kembali di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.